Bayangin kalau satu-satunya harapan buat nutup kebutuhan akhir tahun itu cuma satu, rapel pensiun. Bukan bonus, bukan tabungan besar, tapi hak yang memang ditunggu-tunggu. Buat banyak pensiunan, ini bukan cerita receh. 1 bulan telat cair bisa berarti obat ditunda. Satu kepastian yang digeser bisa bikin rencana hidup ikut goyah. Nah, di tengah situasi sensitif kayak gini, negara akhirnya angkat bicara dan menetapkan satu tanggal krusial, 25 Desember. Dan percaya atau enggak, ini bukan sekadar ganti jadwal biasa. Ini soal rasa aman, soal kepercayaan, dan soal ketenangan jutaan pensiunan ASN, TNI, Polri, sampai penerima manfaat taspen di seluruh Indonesia. Beberapa waktu terakhir, suasana di kalangan pensiunan memang terasa beda. Grup WhatsApp rame, obrolan di warung kopi isinya pertanyaan yang itu-itu lagi. Rapelnya jadi cair nggak sih? Jangan-jangan dipotong? Ini tanda-tanda ada masalah besar ya. Pertanyaan itu wajar banget. Soalnya hidup di masa pensiun itu serba dihitung. Nggak bisa sembarangan. Dan di tengah banjir kabar simpang siur yang nggak jelas sumbernya, satu hal jadi kebutuhan utama, kepastian resmi dari negara. Dan hari ini, kepastian itu akhirnya disampaikan secara terbuka. Pemerintah menegaskan dengan jelas dan bertanggung jawab bahwa rapel pensiun tetap cair, hanya saja dijadwalkan ulang dan ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Ini bukan keputusan dadakan, bukan juga penundaan tanpa arah. Ini hasil dari proses panjang yang mempertimbangkan banyak hal, mulai dari aspek hukum, administrasi, teknis, sampai keamanan hak para pensiunan. Semua dijelaskan supaya nggak ada lagi kebingungan, nggak ada keresahan berkepanjangan, dan nggak ada celah buat spekulasi yang menyesatkan. Perlu dipahami satu hal penting, rapel pensiun itu hak penuh. Hak ini muncul karena adanya penyesuaian kenaikan pensiun yang berlaku surut. Artinya, kenaikan sudah ditetapkan, tapi di bulan-bulan sebelumnya belum sempat dibayarkan. Nah, selisih itulah yang dikumpulkan dan dibayar sekaligus dalam bentuk rapel. Jadi rapel ini bukan bansos, bukan kebijakan sementara, dan jelas bukan pemberian yang bisa dibatalkan seenaknya. Rapel adalah bagian dari sistem penggajian pensiun yang dilindungi hukum negara. Pemerintah paham betul, kata dijadwalkan ulang itu sering bikin jantung deg-degan. Karena itu, negara menegaskan dengan tegas, rapel tidak dihapus, tidak dikurangi, dan tidak dialihkan ke tahun berikutnya. Semua hak tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Penyesuaian waktu ini semata-mata dilakukan supaya pembayaran berjalan benar, bersih, dan nggak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu kenapa harus 25 Desember? Kenapa bukan lebih cepat? Jawabannya ada di skala dan kompleksitas prosesnya. Jumlah pensiunan di Indonesia sekarang sudah lebih dari 3,6 juta orang, dan tiap orang punya data yang beda-beda, golongan, masa kerja, status keluarga, hingga kondisi administrasi. Data ini juga dinamis, selalu berubah. Tiap bulan ada pensiunan baru, ada perubahan status janda atau duda, ada penambahan ahli waris, sampai koreksi data lama yang sebelumnya belum sempurna. Semua perubahan ini harus direkonsiliasi secara nasional. Tujuannya satu, memastikan setiap pensiunan menerima rapel sesuai haknya. Nggak kurang dan juga nggak lebih. Pengalaman masa lalu jadi pelajaran mahal. Pernah ada kasus kelebihan bayar yang akhirnya harus dikoreksi. Dan buat pensiunan, proses pengembalian itu bukan hal ringan. Bikin cemas, bikin takut. Dari situ pemerintah belajar bahwa ketepatan data jauh lebih penting daripada sekadar cepat cair. Bukan cuma soal data, regulasi juga jadi kunci utama. Setiap kenaikan pensiun harus punya dasar hukum yang sah dan lengkap. Tanpa regulasi resmi, sistem pembayaran nggak bisa jalan. Penyusunan aturan ini melibatkan banyak pihak lintas kementerian, penyesuaian dengan kemampuan anggaran negara, sampai pengesahan di level tertinggi. Setiap angka dihitung super detail,
Karena dampaknya bukan cuma ke pensiunan, tapi juga ke ASN aktif, TNI, Polri, dan seluruh belanja pegawai negara. Setelah regulasi beres, barulah masuk ke tahap teknis. Taspen bareng mitra perbankan harus menyesuaikan sistem pembayaran digital. Sekarang, pembayaran pensiun itu sepenuhnya terkomputerisasi dan terhubung langsung ke bank. Sistem ini menghitung selisih bulan demi bulan secara otomatis, lalu digabung jadi satu pembayaran rapel. Tapi sebelum dijalankan, sistem harus dipastikan bersih dari data ganda, rekening nggak aktif, atau status keluarga yang belum diperbarui. Disinilah kehati-hatian jadi wajib. Pemerintah nggak mau satupun pensiunan dirugikan gara-gara kesalahan teknis. Semua diverifikasi ulang meskipun makan waktu. Karena itulah, tanggal 25 Desember dipilih sebagai waktu yang paling realistis dan paling aman. Dari sisi anggaran negara pun, keputusan ini masuk akal. Akhir tahun adalah masa penutupan tahun fiskal. Semua belanja negara harus tercatat rapi dan siap diaudit. Audit akhir tahun dilakukan super ketat. Kalau pencairan dipaksakan tanpa dokumen lengkap, risikonya besar dan bisa bikin masalah jangka panjang. Negara memilih jalan yang paling bertanggung jawab. Menariknya, ada sisi positif yang sering nggak disadari. Dengan pencairan di 25 Desember, sebagian pensiunan justru menerima nominal rapel yang lebih besar. Soalnya, rapel mencakup selisih dari beberapa bulan sebelumnya. Semakin panjang periode penyesuaian, makin besar total rapelnya. Buat banyak pensiunan, ini jadi napas lega, apalagi menjelang akhir tahun saat kebutuhan rumah tangga biasanya naik. Cerita para pensiunan menggambarkan realitas ini dengan sangat nyata. Seorang pensiunan guru bilang, pensiun bulanannya habis buat kebutuhan dasar dan obat rutin. Rapel yang ditunggu rencananya mau dipakai buat benerin atap rumah yang udah lama bocor. Seorang pensiunan TNI berharap rapel bisa bantu biaya sekolah cucunya. Buat mereka, rapel bukan soal foya-foya, tapi soal hidup yang lebih tenang dan berkelanjutan. Banyak pensiunan juga bilang, mereka sebenarnya nggak menuntut cepat-cepat banget. Yang mereka butuhkan cuma satu, kepastian. Kepastian bahwa negara tetap hadir. Kepastian bahwa hak mereka nggak dipotong. Kepastian bahwa prosesnya transparan. Dan dalam hal ini, pemerintah kembali menegaskan, seluruh rapel dibayarkan penuh tanpa potongan apapun. Nanti setelah semua tahapan administrasi, regulasi, dan teknis selesai, penyaluran akan dilakukan otomatis ke rekening masing-masing pensiunan. Prosesnya sama seperti pensiun bulanan, cuma nominalnya lebih besar karena termasuk rapel. Pensiunan nggak perlu datang ke kantor Taspen, nggak perlu ngurus dokumen tambahan, dan nggak perlu verifikasi ulang. Cukup pastikan rekening aktif dan ikuti info resmi. Pemerintah juga mengingatkan soal modus penipuan. Nggak ada biaya apapun, nggak ada permintaan data pribadi, dan nggak ada permintaan kode rahasia. Semua proses resmi dilakukan lewat sistem. Menjelang pencairan, penipuan biasanya meningkat, jadi kewaspadaan itu penting banget. Kalau dilihat secara utuh, penjadwalan ulang ke 25 Desember ini jelas bukan pengabaian. Justru ini bentuk tanggung jawab negara. Negara ingin memastikan hak pensiunan dibayarkan dengan benar, aman, dan tanpa masalah di masa depan. Ini kabar yang seharusnya disikapi dengan tenang dan penuh kepercayaan. Semoga penjelasan ini bisa jadi pegangan yang menenangkan. Karena setiap pengabdian gak pernah sia-sia. Negara hadir supaya masa pensiun dijalani dengan kepastian, ketenangan, dan penghormatan yang layak. Ya,